Saham perbankan Big Cap swasta dan deretan saham himpunan Bank Negara atau Himbara tercatat mengalami kenaikan signifikan dan jadi penopang IHSG. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan pemirsa indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat di atas 1% dan berhasil mencatatkan rekor baru intraday tertinggi di sepanjang masa di level 8.272,632. Di mana kebangkitan indeks harga saham gabungan ditopang rebound signifikan saham perbankan di tengah pelemahan dalam yang terjadi. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan 1,04% di level 8.250,93 di akhir perdagangan Kamis. Secara intraday, IHSG sempat menyentuh level intraday tertinggi sepanjang masa di level 8.272,632. IHSG menguat signifikan setelah di sesi 1 penguatan terbatas, bahkan sempat melemah ke level 8.159,945. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor transportasi dan logistik melesat 3,14%, sektor barang consumer cyclical naik 1,63%, dan sektor barang consumer non-cyclical menguat 1,51%. Sedangkan sektor teknologi anjlok 3,26%, sektor energi turun 1,12%, dan sektor properti dan real estate melemah 0,44%. Saham perbankan Big Cap swasta dan deretan saham himpunan Bank Negara atau Himbara tercatat mengalami kenaikan signifikan dan jadi penopang IHSG. Saham BBCA ditutup menguat 2,37% di level Rp7.550 per saham. Saham BBRI ditutup menguat 3,76% di level Rp3.860 per saham. Saham BMRI naik 3,29% di level Rp4.390 per saham. Saham BBNI terapresiasi 4,06% di level Rp4.100 per saham. Saham BBTN ditutup menguat 4,66% di level Rp1.235 per saham. Saham BRIS ditutup menguat 3,86% di level Rp2.690 per saham. Harga saham perbankan kompak menguat seiringan dengan pertemuan rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad membahas perkembangan ekosistem keuangan dan perbankan tanah air menjelang 1 tahun pemerintahan. Dalam rapat ini dibahas berbagai program strategis pemerintah dan perkembangan terkini, terutama mengenai ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air. Berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke informasi komoditas pemirsa, di mana harga emas merosot sekitar 2% di perdagangan Kamis melewati kembali batas psikologis di $4.000 Amerika per troy ounce yang sempat ditembus untuk pertama kalinya pada sesi sebelumnya. Di mana penurunan terjadi seiring penguatan dolar Amerika Serikat dan aksi ambil untung oleh investor setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Emas spot anjlok hampir 2% menjadi $3.959 Amerika, sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup merosot 2,4% di posisi $3.972 Amerika. Adapun sentimen datang dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang merupakan tahap pertama dari inisiatif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu di sepanjang tahun ini harga emas meroket sekitar 52%. Rally emas didorong kombinasi ketegangan geopolitik, pembelian besar-besaran oleh bank sentral, aliran dana masuk ke ETF emas, ekspektasi pembangkasan suku bunga The Fed, serta ketidakpastian ekonomi akibat tarif perdagangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Israel dan Hamas sepakat mengakhiri perang dengan menandatangani, maksud kami, perjanjian gencatan senjata menandai terobosan terbesar dalam konflik yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Meski disambut positif, sejumlah poin dalam rencana perdamaian belum dibahas, termasuk soal siapa yang akan meminta Gaza pasca perang dan juga masa depan Hamas. Israel dan Hamas sepakat mengakhiri perang Gaza dengan menandatangani perjanjian gencatan senjata, pembebasan sandera serta pertukaran tahanan, menandai terobosan terbesar dalam konflik yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Dalam kesepakatan tersebut, Israel akan menghentikan pertempuran dan menarik sebagian pasukan dari Gaza. Sementara Hamas akan membebaskan seluruh sandera Israel dalam waktu 70 jam setelah gencatan senjata berlaku.
Sebagai imbalan, Israel akan membebaskan ratusan tahanan Palestina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menilai perjanjian ini dapat membuka jalan menuju perdamaian yang langgeng. Ia juga berencana menghadiri upacara penandatanganan resmi di Mesir, serta menyampaikan pidato di Knesset Parlemen Israel. Selain itu, armada truk bantuan kemanusiaan yang bawa makanan dan obat-obatan akan diizinkan masuk ke Gaza untuk membantu ratusan ribu warga sipil yang kehilangan tempat tinggal akibat serangan Israel. Jika terlaksana penuh, kesepakatan ini akan membawa kedua belah pihak lebih dekat dari upaya sebelumnya untuk menghentikan perang yang telah berkembang menjadi konflik regional, melibatkan Iran, Yaman, dan Lebanon, serta memperburuk isolasi diplomatik Israel. Meski disambut positif, sejumlah hambatan masih mengintai. Daftar nama tahanan Palestina yang akan dibebaskan belum difinalisasi. Hamas mendesak pembebasan sejumlah tokoh penting yang masih ditahan Israel. Lebih jauh, poin-poin dalam rencana perdamaian 20 Trump, termasuk soal siapa yang akan memerintah Gaza pasca perang dan masa depan Hamas masih belum dibahas. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan selanjutnya dari bursa global pemirsa, di mana bursa ekuitas Wall Street berakhir melemah di perdagangan Kamis karena investor memilih melakukan konsolidasi posisi menjelang dimulainya musim laporan keuangan kuartal ketiga di tengah ketiadaan data ekonomi baru akibat penutupan pemerintah Amerika Serikat yang masih berlangsung. Di perdagangan Kamis, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun di 0,52% menjadi 46.358. Indeks S&P 500 menyusut di 0,28% ke level 6.735. Dan indeks Nasdaq Composite terkoreksi di 0,08% ke posisi 23.024. Dan berikut update data terakhir penutupan dari Bursa Amerika dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, di mana Dow Jones, S&P 500, Nasdaq kompak mengalami pelemahan. Sementara untuk posisi level dan persentase pelemahan dapat Anda saksikan di grafis di layar televisi Anda. Sementara itu dari Eropa, bursa ekuitas Eropa melemah pada Kamis setelah aksi jual saham HSBC dan Ferrari menyeret indeks utama dari posisi rekornya, di mana ketidakpastian politik yang terus memburuk di Prancis juga membuat investor lebih berhati-hati. Indeks stok 600 ditutup turun di 0,43% menjadi 571,31. Indeks FTSE 100 Inggris melemah di 0,41% ke posisi 9.509 dan indeks CAC 40 Prancis turun di 0,23% ke level 8.041.